Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat membuat video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari kemudian kelak. Di kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai filsafat pendidikan Islam. Tapi Nida tidak sendirian karena pada kesempatan kali ini Nida akan bersama teman-teman Nida. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fairunida dari kelas BKPI 1 dengan NIM 0303212047 dan teman saya, nama saya Ayu Mutmina Polem dengan NIM 0303213037. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Prayoga, NIM saya 0303213026. Semoga apa yang kami sampaikan pada video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Keep on watching. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Aulia Prayoga. Nah, di sini sesuai dengan judul pembahasan pada siang hari ini yaitu mengenai tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan saya sebagai pemateri pertama, yaitu sebelum kita mengetahui apa itu konsep pendidikan Islam, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa itu pendidikan Islam. Nah, Islam menurut istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia dan juga bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam tersebut kepada manusia. Pendidikan Islam ini juga merupakan suatu kegiatan insania memberikan atau menciptakan peluang untuk keteraktualnya akal potensial menjadi akal aktual atau diperolehnya pengetahuan yang baru. Pendidikan Islam ini juga sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat kelak nanti. Kemudian kita tuh harus mengetahui juga apa itu pengertian dari filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu filosofi, yaitu yang artinya cinta kearifan. Filsafat adalah corak berpikir manusia secara kritis, mendalam, dan menyeluruh untuk memperoleh kebenaran yang sejati, kebenaran bersifat universal, konseptual, dan konsisten sistematis yang bertanggung jawab. Hasilnya mampu mengatasi problema yang dihadapi oleh umat manusia, sebagai mampu mengantarkan kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Terima kasih kepada Putri yang tadi sudah menjelaskan mengenai apa itu pendidikan Islam dan juga pengertian dari filsafat. Untuk materi selanjutnya yaitu apa sih ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yang dinyatakan oleh Muzain Arifin bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan.
Kemudian, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ada beberapa hal. Pertama adalah pendidik. Kedua, murid dan pendidik. Ketiga, materi pendidikan. Keempat, perbuatan mendidik. Kelima, metode pendidikan. Keenam, evaluasi pendidikan. Ketujuh, tujuan pendidikan. Kedelapan, alat-alat pendidikan dan lingkungan pendidikan. Kesembilan, metode dan strategi pendidikan. Dan yang terakhir adalah hakikat hasil-hasil pendidikan. Materi selanjutnya, bagaimana sih hubungan filsafat dengan pendidikan Islam? Filsafat dan pendidikan Islam dalam pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tidak dapat terpisahkan. Filsafat adalah hal yang mendasari adanya pendidikan Islam, sehingga teori-teori pendidikan yang muncul betul-betul secara filosofis, mendasar, bermakna, dan substantif. Dengan demikian, akan mempengaruhi perjalanan lebih lanjut terhadap jalannya pendidikan Islam secara mendalam, terpadu, dan menyeluruh dalam satu sistem pendidikan. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan Islam dapat dirumuskan dengan beberapa hal. Pertama, filsafat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal, dan sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab tetapi tak begitu mendalam. Ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangnya saja yang berlainan atau berbeda. Brubacher tahun 1950 mengemukakan tentang hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan bahwa filsafat tidak hanya melahirkan sains atau pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Filsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijakan dan kearifan. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam lapangan pendidikan. Oleh karena itu, filsafat bersifat filosofis. Dengan sendirinya, filsafat pendidikan ini hakikatnya adalah penerapan dari suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Jadi, antara filsafat pendidikan dan pendidikan sendiri terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ayu. Di sini saya selanjutnya akan membahas mengenai fungsi dari filsafat pendidikan Islam. Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan membagi fungsi filsafat pendidikan Islam ini menjadi 9 bagian. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama, yaitu untuk memahami sistem pengajaran. Yang kedua, untuk menganalisis konsep-konsep dan istilah-istilah. Ketiga, mengkritik asumsi-asumsi dan fakta-fakta. Keempat, membimbing asas-asas pendidikan. Kelima, menerima perubahan-perubahan dasar. Keenam, membimbing sikap para guru dan pengajar. Ketujuh, membangkitkan dialog dan persoalan. Kedelapan, menghilangkan pertentangan pendidikan. Dan yang terakhir ialah kesembilan, yaitu untuk meneruskan rencana-rencana baru. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi terakhir dari pembahasan kami, yaitu mengenai objek filsafat pendidikan Islam. Objek materi dari filsafat pendidikan Islam adalah realitas yang ada, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Adapun objek formal dari filsafat pendidikan Islam ini adalah hakikat manusia dari sudut pandang pendidikan Islam, yaitu sebagai upaya manusia untuk memahami Tuhan, alam, dan manusia itu sendiri, sehingga manusia akan dapat mengerti siapa Tuhannya, dirinya, dan alam semesta. Dalam kajian pendidikan, objek material dan formal yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, proses belajar mengajar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, lingkungan dan evaluasi pendidikan.
Adapun yang menjadi objek dalam pemikiran filsafat pendidikan Islam adalah berbagai permasalahan pendidikan Islam yang membahas mengenai hakikat pendidikan Islam, hakikat manusia sebagai subjek dan objek dari pendidikan. Hubungan filsafat pendidikan dengan teori pendidikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek filsafat pendidikan Islam adalah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia dalam memahami hakikat dari pendidikan sehingga tujuan dapat dicapai dengan tujuan yang dicita-citakan. Teman-teman sekalian, demikianlah materi kami mengenai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pada kalimat, sikap, ataupun materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini bermanfaat buat kita semuanya. Teman-teman semua, jangan lupa Like, komen, Share dan subscribe